Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan membahas modul paket 3 UKK Nasional 2020-2021 tentang troubleshooting layanan jaringan pada jaringan client server. Di dalam uji kompetensi keahlian ini, Anda bertindak sebagai seorang administrator jaringan pada suatu perusahaan. Anda ditugaskan untuk membangun suatu topologi jaringan pada perusahaan tersebut dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Memiliki sebuah web server dan database server. 2. Memiliki sebuah router sebagai gateway untuk menyambungkan ke internet. 3. Memiliki sebuah koneksi wireless yang menggunakan fasilitas hotspot. 4. Memiliki sebuah web yang berbasis WordPress. 5. Memiliki 100 klien yang mengakses internet menggunakan wireless. 6. Memiliki 50 klien yang mengakses internet menggunakan kabel. 7. Setiap klien terkoneksi dengan kabel hanya memiliki kecepatan akses sebesar 256 kbps. 8. Setiap klien yang terkoneksi pada wireless network memiliki kecepatan akses sebesar 128 kbps. Beberapa konfigurasi yang harus diketahui adalah: 1. IP router ke internet sesuai dengan konfigurasi dari ISP. 2. IP network untuk lokal area yaitu 10.10.x.0/24 di mana X merupakan nomor bangku peserta. 3. Pembagian IP dalam lokal area dihitung menggunakan teknologi VLSM. Nah, tugas Anda sekarang adalah mensimulasikan topologi tersebut dan menggambarkan topologinya dengan pembagian alamat IP pada kondisi tersebut di atas. Penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Untuk topologi jaringan, kita akan menggunakan satu buah device MikroTik sebagai router, kemudian satu buah laptop yang akan kita gunakan sebagai web server atau database server, kemudian kita akan menggunakan satu buah laptop yang akan kita gunakan sebagai klien dari kabel, kemudian satu access point dan satu buah handphone Android. Kemudian untuk addressing tabelnya pada perangkat MikroTik kita akan setting 4 Ethernet. Ethernet yang pertama dengan IP address 192.168.0.x/24 kita akan koneksikan ke internet atau ke ISP. Nah, untuk X kita akan menggunakan ring antara 11 sampai 35 disesuaikan dengan nomor bangku atau nomor urut siswa, yaitu dari urut 1 menggunakan X sama dengan 11. Kemudian untuk Ethernet 2 kita akan mengkoneksikan dengan jaringan kabel untuk klien. Nah, di mana dalam jaringan kabel kita hanya menggunakan maksimal 50 PC, maka untuk IP address-nya kita akan menggunakan 10.10.x.1/26. Nah, untuk X di sini kita berikan contoh 24. Nah, untuk X nanti disesuaikan dengan nomor bangku atau nomor siswa. Kemudian ringnya
yaitu antara 10.10.24.11 sampai 10.10.24.60. Nah, yang berjumlah kurang lebih 50 IP. Kemudian untuk Ethernet 3 kita akan koneksikan dengan jaringan wireless, di mana untuk hardware yang terkoneksi dengan Ethernet 3 adalah access point. Nah, untuk Ethernet 3 kita akan berikan IP address yaitu 10.x.129/25. Nah, sama untuk X di sini kita isikan 24. Nah, pada Ethernet 3 kita akan koneksikan dengan jumlah 100 PC. Maka untuk IP yang akan kita gunakan antara 10.10.24.131 sampai 10.10.24.230, di mana nanti kurang lebih ada 100 perangkat wireless yang akan terkoneksi. Kemudian untuk Ethernet 4 kita akan menggunakan IP 10.10.24.65/30, di mana untuk Ethernet 4 akan kita koneksikan dengan web server atau database server. Kemudian untuk device yang selanjutnya adalah server. Nah, untuk server kita beri IP address 10.10.24.66/30 dengan gateway 10.10.24.65 yang merupakan IP dari Ethernet 4 dari MikroTik. Kemudian untuk PC kita akan berikan IP address 10.10.24.131/25 dengan gateway 10.10.24.129 yang merupakan IP dari Ethernet 3 dari MikroTik. Kemudian untuk access point kita akan berikan IP dengan 10.10.24.130/25. Nah, berikut adalah addressing tabelnya. Langkah yang selanjutnya kita akan mengkonfigurasi router MikroTik. Nah, untuk melakukan konfigurasi MikroTik, maka kita harus pasang kabel LAN dari MikroTik ke laptop yang akan kita gunakan konfigurasi. Nah, yang pertama kita akan reset MikroTiknya dengan cara tekan tombol reset menggunakan ballpoint. Kemudian baru kita pasang powernya sampai menyala. Tanpa dilepas ballpointnya, silahkan dilihat untuk lampu indikatornya sampai kedipnya mati. Kemudian menyala lagi baru dilepaskan. Nah, artinya MikroTik sudah terreset. Nah, kemudian langkah yang selanjutnya kita download software Winbox di internet. Kemudian kita jalankan seperti tampilan seperti yang ada di layar. Nah, kemudian kita akan menekan untuk tab navigate. Silakan klik navigate. Kemudian pada tab MAC address silakan diklik MAC address-nya. Kita akan koneksikan Winbox menggunakan MAC address. Kemudian silahkan pilih MAC address-nya. Nah, secara otomatis nanti akan muncul di tab connect to. Kemudian untuk login silahkan diisikan admin, passwordnya tidak diisi atau kosong. Kemudian klik connect.
Nah, setelah itu akan masuk tampilan Winbox untuk isian mikrotiknya. Kemudian langkah yang selanjutnya adalah kita akan konfigurasi IP address. Nah, dengan cara seperti yang ada di layar, yaitu dengan klik IP, kemudian klik address, kemudian untuk menambahkan IP silahkan nanti ditekan atau diklik tombol plusnya, kemudian isikan addressnya sesuai dengan addressing tabel yang ada di atas, dan selanjutnya sampai ke Ethernet yang menuju ke web server atau database server. Kemudian yang selanjutnya kita akan konfigurasi DNS dengan cara klik IP, kemudian klik DNS, kemudian isikan IP server sesuai yang diberikan ISP seperti yang ada pada layar. Kemudian yang selanjutnya kita akan konfigurasi gateway-nya atau kita akan routing-kan. Caranya adalah pilih menu IP, silahkan diklik, kemudian klik route, kemudian pilih tombol plus untuk menambahkan. Klik pada bagian gateway, kemudian isikan IP gateway internetnya. Kemudian yang selanjutnya kita akan konfigurasi DHCP servernya agar IP-nya bisa tersetting secara otomatis, yaitu dengan cara yang sama, klik IP. Nah, di sini kita kliknya DHCP server, kemudian DHCP setup. Pilih Ether 2, yaitu klien kabel. Kemudian tuliskan ring untuk 50 PC, yaitu antara 10 24 11 sampai 10 10 24 60. Kemudian klik finish. Kemudian buat juga untuk Ether 4 yang mengarah ke web server dengan cara yang sama. Kemudian untuk konfigurasi NAT, menunya ada di IP, firewall, kemudian pilih tab NAT. Klik tombol plus untuk menambahkan sampai selesai dan klik OK. Yang selanjutnya kita akan konfigurasi hotspot untuk klien wireless. Jadi setiap klien yang di WiFi yang masuk nanti akan ada tampilan user passwordnya dari Mikrotik. Nah, caranya silahkan diklik IP, kemudian hotspot, pilih hotspot setup, pilih Ethernet 3 untuk klien wireless, kemudian tuliskan address ringnya yaitu antara 10 10 24 131 sampai 10 10 24 230. Nah, untuk DNS name-nya silahkan tuliskan nama siswa.ukk.web.id, username admin, dan passwordnya adalah admin. Jadi kalau untuk login nanti menggunakan username dan password ini untuk yang wireless. Kemudian yang selanjutnya kita akan limitasi bandwidth baik klien kabel dan klien wireless, dimana untuk klien kabel limitnya adalah 256 kbps dan untuk yang wireless adalah 128 kbps seperti yang ada di layar. Yang selanjutnya kita akan menambahkan user dengan cara IP, klik IP, hotspot tab user, kemudian add, kemudian untuk name silahkan diisi siswa, untuk password silahkan diisi siswa juga, untuk profile diisi limit client cable, kemudian klik OK. Kemudian setelah selesai konfigurasi Mikrotik, yang selanjutnya kita akan berpindah ke konfigurasi access point untuk wirelessnya. Caranya adalah yang pertama kita harus reset dulu access point-nya agar IP-nya menggunakan IP defaultnya access point. Nah, kebetulan untuk yang kita pakai di praktek kita menggunakan TP-Link mereknya dengan IP default 192.168.1.1. Nah, jika nanti
kalian menggunakan jenis yang lain, maka silakan disesuaikan dengan IP yang ada di dalam access point tersebut. Nah, cara ngerisetnya adalah dari access point yang menyala, silahkan ditekan tombol reset menggunakan ballpen sampai lampunya berkedip mati, kemudian nyala lagi, kemudian dilepaskan sekitar 3-5 detik. Kemudian yang selanjutnya, silahkan setelah di reset hubungkan access point ke PC atau ke laptop Anda melalui Ethernet dengan menggunakan kabel UTP. Nah, kemudian pastikan IP antara laptop dan access point sudah dalam satu jaringan atau satu segmen agar kita bisa mengakses access point. Kemudian kita akan konfigurasi dari laptop dengan cara kita akan buka IP defaultnya yang sudah kita reset tadi, itu 192.168.1.1 menggunakan web browser. Misalkan kita contohkan menggunakan Google Chrome. Nah, kemudian akan muncul menu login. Untuk username-nya kita isi admin, untuk passwordnya kita isi admin kecil semua. Nah, setelah itu kita masuk ke operation mode. Nanti silahkan pilih yang access point, jangan sampai lupa ini, karena kita akan membuat sebuah jaringan wireless, maka settingannya harus access point. Kemudian kita save. Kemudian pada menu wireless silahkan nanti ditulis atau diganti SSID-nya, Service Set Identifier atau nama wireless-nya menggunakan nama siswa @ukk.web.id. Nah, untuk nama siswa silahkan gunakan nama masing-masing untuk nama depannya. Kemudian klik save. Kemudian untuk security settingnya kita gunakan disable saja. Kemudian untuk DHCP setting silahkan disetting disable, kemudian save OK. Nah, karena kita sudah menggunakan konfigurasi DHCP server yang ada dari MikroTik atau dari router. Kemudian untuk network kita gunakan IP address 10.10.24.130. Ini untuk IP access point-nya, silahkan diganti menggunakan ini. Untuk 24 itu X disesuaikan dengan nomor bangku atau nomor urut. Kemudian untuk subnet mask kita menggunakan 255.255.128. Nah, ini kalau di topologi untuk subnet mask kita menggunakan /25. Nah, kemudian gateway-nya kita isi 10.10.1.129. Nah, ini kita gunakan gateway dari Ethernet yang ada di MikroTik yang menuju ke jaringan wireless. Kemudian setelah selesai save, kemudian OK. Kemudian kita akan reboot atau restart access point agar konfigurasinya berhasil. Nah, setelah jadi nanti kita akan hubungkan access point ke Ethernet 3. Nah, ini yang ada di router MikroTik-nya menggunakan kabel UTP yang sudah kita gunakan. Kemudian yang selanjutnya kita akan konfigurasi web server. Nah, ini kita menggunakan laptop atau PC server. Nah, yang pertama kita harus download software yang namanya XAMPP sebagai web server dan database server, dan satu software lagi namanya CMS atau Content Management System untuk menginstal webnya. Nah, kebetulan di sini menggunakan WordPress. Silahkan di-download di internet. Kemudian setelah jadi silahkan diinstal XAMPP-nya sampai selesai. Kemudian kalau sudah, silahkan buka XAMPP cPanel-nya pada menu startup yang ada di pojok kanan bawah. Kemudian silahkan diaktifkan service Apache-nya untuk mengaktifkan web server, dan service MySQL untuk mengaktifkan database server. Jadi
dengan menekan tombol start di SAM control panel. Nah, artinya kalau si Apache dan MySQL sudah berjalan, sudah berwarna hijau, itu si laptop berarti sudah ada di posisi sebagai web server dan database server. Nah, kemudian yang selanjutnya kita akan kopikan atau kita ekstrak dulu untuk CMS-nya untuk webnya, yaitu WordPress tadi. Kemudian ekstraknya adalah di folder C /exam/htdoc. Nah, ini berlaku jika kita menginstal exam-nya di drive C atau defaultnya install. Nah, jika kita menggunakan custom atau kita install di drive D, maka untuk foldernya berarti D /exam/htdoc, tetap di folder htdoc karena ini yang kita gunakan untuk webnya. Kemudian silahkan kalau sudah diekstrak, di copy, kemudian di rename atau diganti namanya. Jadi folder WordPress itu silahkan diganti menggunakan nama siswa, nama depan kalian. Nah, contohnya di sini kita ganti menggunakan Jarwo. Kemudian yang selanjutnya kita akan buat database untuk WordPress-nya. Caranya adalah kita buka command prompt menggunakan run, kemudian kita ketik cmd bisa, atau kita menggunakan start, kemudian kita tuliskan command prompt, kemudian silakan diklik, dibuka command prompt-nya, kemudian kalau sudah silakan diketikkan cd spasi c.2 /exam/mysql/bin. Jadi kita masuk folder bin. Nah, kemudian setelah itu kita akan login ke MySQL untuk membuat database untuk WordPress-nya. Caranya adalah silakan diketik MySQL spasi menu spasi root, kemudian tekan enter. Setelah itu kita ketik lagi di bawahnya create spasi database spasi WordPress titik koma, harus persis karena ini adalah script untuk MySQL. Kemudian tekan enter. Kemudian yang selanjutnya setelah database server jadi, web server jadi, kita akan install untuk webnya, untuk WordPress-nya. Nah, caranya adalah kita buka browser lagi. Kita contohkan Google Chrome. Kemudian ketikkan alamat IP server pada address bar browsernya, yaitu 10.10.x.66/Jarwo. Nah, untuk X silakan disesuaikan dengan nomor bangku atau nomor urut. Kemudian untuk Jarwo silahkan disesuaikan dengan nama siswa yang sudah di rename tadi. Kemudian klik go, kalau di bahasa Indonesia ayo. Kemudian isikan nama basis data. Nah, ini harus persis seperti yang dibuat tadi. Jika tadi S-nya double berarti di sini juga 2. Kalau S-nya 1 berarti juga 1, harus persis. Kemudian nama pengguna silakan tetap diisi root, tidak usah dihapus. Kemudian sandinya tetap kosong, host basis datanya tetap localhost, tabel prefiknya tetap wp_, jangan diubah. Kemudian klik kirim atau next untuk jalankan pemasangan. Kemudian setelah itu akan muncul informasi untuk judul webnya, silahkan diisi plus username dan password untuk login. Nanti kalau kita akan setting webnya. Kemudian setelah selesai klik install WordPress-nya dan selesai. Nah, kalau sudah selesai nanti silahkan bisa diakses lagi menggunakan IP seperti yang ada di atas. Nah, tampilannya sudah bukan install lagi tapi sudah berwujud
web yang ada di WordPress. Kemudian yang selanjutnya untuk pengujian untuk klien kabel. Nah, pengujiannya adalah harus mendapatkan IP dari DHCP server untuk Ethernet 2. Kemudian bisa mengakses web server melalui browser dengan alamat 10.10.x.66/nama siswa. Kalau berhasil maka nanti akan muncul tampilan webnya. Kemudian untuk limitasi bandwidth untuk yang sudah terlimitasi maka nanti akan ada indikator warna merah. Nah, di sini contohnya untuk yang klien kabel. Kemudian selanjutnya tampilan sebelum di limit seperti ini. Itu kecepatannya 0,35 Mbps. Kemudian setelah di limit sebelah kanan jadi seperti itu. Kemudian untuk klien wireless, nah nanti jika HP atau handphone Android terkoneksi ke access point, maka harus login dulu. Nah, access point-nya disesuaikan dengan nama siswanya masing-masing. Jadi harus login, maka akan muncul tampilan halaman login untuk isi username dan password. Yang selanjutnya, jika sudah mendapatkan IP dari DHCP server untuk Ethernet 3 wireless, maka untuk handphonenya yang terkoneksi wireless sudah mendapatkan IP. Nah, tampilan setelah login menjadi status connected. Nah, ini berarti sudah disetujui oleh router, sudah dapat DHCP server IP, kemudian sudah memasukkan username dan password. Nah, kemudian dicek lagi untuk akses webnya menggunakan browser. Silahkan pilih alamatnya adalah sama 10.10x66/nama siswa. Nah, pastikan berhasil. Nah, kalau sudah berhasil nanti akan muncul tampilan web. Kemudian untuk limitasi bandwidth untuk yang wireless sama. Untuk yang di Mikrotik nanti indikatornya berwarna merah. Silakan nanti dicek koneksinya dan tes bandwidth. Boleh menggunakan speed test untuk pertolongan untuk ngecek bandwidthnya. Nah, tampilannya nanti seperti ini. Sudah limitasi. Sekian video troubleshooting layanan jaringan pada jaringan client server, membahas modul paket 3 UKK nasional tahun 2020-2021. Semoga bermanfaat bagi Anda sekalian. Terima kasih.